Damai di hati, puji nama Tuhan. Kembali kita jumpa dalam acara Kalvari Bersabda. Karena itu di tempat ini sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup dan perjalanan kami. Menikmati alam ciptaan-Mu ini Tuhan. Kembali kami akan diingatkan oleh firman kebenaran-Mu yang akan menjadi pegangan hidup kami hari ini dan ke depan. Roh Kudus bersabda bagi kami mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini saya ambil dalam kitab Yeremia. Pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Saudara, kalau kita diberi pertanyaan, manakah kehendak yang terbaik? Kehendak kita atau kehendak Allah? Tujuan hidup kita atau tujuan hidup Allah? Maksud kita atau maksud Allah? Walaupun tentunya kita diberi kesempatan untuk menyampaikan maksud kita, keinginan kita, isi hati kita, tujuan kita kepada Allah. Tetapi sesungguhnya ketika kita menjalani hidup, kita harus benar-benar memilih maksud Allah. Tujuan Allah selalu yang terbaik. Sebab itu kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel, meski mereka ada di sana karena sedang dihukum akibat dosa-dosa mereka, tentunya hukuman yang mereka jalani adalah bermaksud untuk kebaikan mereka, seperti Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia. Rancangan-rancangan dari Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan umat, bukan rancangan kecelakaan. Pendeta punya ilustrasi, saudara-saudara. Ada satu kali terjadi pertempuran dalam medan perang, dan bangsa yang kala ini semuanya habis lenyap, baik pasukan tetapi juga peralatan yang mereka gunakan dalam perang. Misalnya, bangsa A ini mereka kalah. Yang tersisa hanyalah seorang prajurit dan ia bisa lolos untuk melarikan diri. Nah, saudara-saudara, dalam medan perang kalau orang bisa melarikan diri maka itu sangat berbahaya. Karena pihak bangsa B yang menjadi lawan harus mengejar orang itu. Ya, untuk berbuat dia mati. Supaya dia tidak pulang ke bangsanya dan tidak memberitahukan strategi-strateginya apa yang digunakan oleh bangsa B sehingga bangsa B menang. Oleh karena itu, tentara bangsa A yang lolos melarikan diri, dia lari di pegunungan. Nah, ketika ia melihat ke belakang, ia sedang dikejar oleh tentara B. Jadi sementara lari dia berusaha sekuat tenaga dan semakin payah dan semakin lemah. Pikirnya dia mau dapat dusuh. Nah, saudara, dia berjumpa dengan suatu keadaan yang menurut dia bisa memberi pertolongan, yaitu sebuah goa. Nah, dia masuk ke dalam goa ini dan di dalam goa ini dia berdoa. Jadi luar biasa, meski di tengah-tengah kejaran orang, dia tetap berpikir dengan baik, beriman dan berdoa. Tapi doanya ketika ia berada di dalam goa, pendeta yakin sama seperti kalau kita ada di posisi dia, kira-kira kita berdoa apa? Tentu minta pertolongan Tuhan. Tuhan melindungi dia dan dia berdoa minta Tuhan supaya saya selamat. Tolong buatkan penutup di mulut goa ini. Buatlah seperti beton misalnya, supaya saya
supaya saya tidak ditemukan oleh tentara B yang mengejarku. Dia berdoa begitu. Terus menerus, saudara-saudara, dia berdoa supaya Tuhan membuat beton penutup. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan menjawab dia dalam doanya melalui seekor laba-laba. Turunlah seekor laba-laba dan cepat terbuatlah jaring laba-laba di mulut goa itu. Saudara-saudara, apa yang ada di pikiran tentara ini? Dia bilang, Tuhan, sedangkan beton Tuhan tidak mampu melindungi dia. Apalagi kasihan Tuhan, cuma ini jaring laba-laba. Oh Tuhan, soalnya tidak lama tuh tentara musuh bangsa B yang mengejarku pasti menemukanku. Bagaimana aku ini bukan main Tuhan, ini tidak menjawab doaku. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika tentara B tiba di mulut gua itu, maka mereka hanya melihat sekilas dan kemudian melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi? Ya, jawaban yang benar. Mereka melihat jaring laba-laba yang tidak koyak dan itu berarti tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam goa itu. Dan setelah itu keluarlah tentara bangsa A itu dan dia selamat dan pulang ke negerinya. Dari ilustrasi ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Sebab banyak di antara kita yang meminta seperti tentara ini, buatlah beton, tetapi coba kita pikir, kalau tiba-tiba Tuhan bisa membuat beton, bagaimana dia bisa keluar dari gua itu? Pasti dia mati dalam gua itu. Dia tidak mati di tangan tentara musuh, tapi ia mati tidak bisa keluar lagi dari gua itu. Itulah sebabnya mengapa rancangan Allah selalu yang paling terbaik. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Selamat meminta dalam doa kepada Tuhan saudara-saudara dan selamat menerima rancangan terbaik Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan sebab Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.